Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tara Hairunisa, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan uji komparasi dua kelompok. Nah, untuk data yang digunakan, kita menggunakan data literasi digital dan untuk ujinya kita menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kami sudah mendapatkan data literasi digital dari mahasiswa pria dan wanita di Prodi IPS FKIP Untan tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk ujinya rumusan masalah yang digunakan yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan pada digital literasi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan di Prodi IPS FKIP Untan tahun ajaran 2022-2023. Dengan hipotesisnya, H0 menyatakan tidak ada perbedaan, sedangkan HA-nya ada perbedaan. Namun sebelum kita melakukan uji komparasi dua kelompok, maka kita uji dulu normalitasnya dengan menggunakan analyze, kemudian deskriptif statistik, klik explore. Nah, sebelumnya ini dalam keadaan kosong, jadi untuk depender listnya kita masukkan data total. Untuk faktor listnya, karena kita akan melihat komparasi gender, maka kita masukkan data mahasiswa berdasarkan gendernya. Kemudian kita klik plot. Nah, sebelumnya untuk normality dan histogram ini belum tercentang. Karena kita ingin melihat uji normalitasnya, dan kita juga ingin melihat dalam bentuk histogram, maka kita centang keduanya. Kita klik continue, baru kita klik OK. Nah, data outputnya sudah keluar, kita bisa lihat di sini. Untuk case processing summary-nya ini adalah kesimpulan dari data. Di sini kita bisa lihat total data wanitanya yaitu 82, sedangkan total data prianya yaitu 45 orang. Dari deskriptifnya di sini terdapat informasi mean, median, dan sebagainya. Cuma kita akan fokus pada test of normality-nya karena kita akan melihat uji normalitasnya. Di sini ada dua, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Bedanya, Shapiro-Wilk ini untuk data yang jumlahnya lebih sedikit, sedangkan Kolmogorov ini untuk data yang lebih besar. Karena di sini datanya masih kurang dari 100, antara 45 sampai 82, maka kita fokus melihat uji normalitas pada Shapiro-Wilk. Di sini kita lihat nilai signifikansinya untuk wanita 0,018, sedangkan untuk prianya 0,522. Sedangkan data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sedangkan data dianggap tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansinya kurang dari 0,005. Kalau kita melihat dari signifikansi yang ada, di sini terlihat nilainya di atas 0,005, maka data berdistribusi normal. Namun, karena kita akan mencoba untuk melakukan uji non-parametrik, maka kita asumsikan data berdistribusi tidak normal. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan uji non-parametrik, dan uji non-parametrik yang kita gunakan adalah uji man with mu. Uji man with mu ini adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji kesamaan distribusi dua populasi yang saling bebas. Uji ini dapat digunakan untuk membandingkan dua rata-rata sampel yang berasal dari populasi yang sama. Uji ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini adalah uji alternatif dari uji T independen dalam uji parametrik. Jadi kalau misalnya data berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji parametrik. Kalau misalnya tidak normal, kita menggunakan uji non-parametrik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan uji non-parametrik man with mu test. Dengan cara klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kita klik legacy dialog, kita pilih dua independent sampel.
Nah, di sini sebelumnya kosong sebenarnya. Untuk tes variabel listnya, kita ambil data total, kita masukkan. Untuk grouping variabelnya, karena kita akan melihat perbedaan gender, kita masukkan data mahasiswa berdasarkan gender. Define grupnya, kita masukkan di sini grup 1, 2, kita masukkan. Nah, di sini sudah karena kita ingin melakukan uji komparasi non parametrik menggunakan math with new, kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, di sini terdapat informasi untuk data ringnya wanita tadi berjumlah 82 dengan rata-rata ringnya 56,42, sedangkan data mahasiswa prianya berjumlah 45 dengan min ranknya 77,81. Kalau kita lihat dari data ini, terlihat bahwa rata-rata pada pria lebih tinggi daripada rata-rata di wanita. Untuk tes statistiknya, kita di sini fokus melihat pada asim signifikansi tutelnya, agar kita bisa melihat apakah HO diterima atau ditolak. Di sini kita lihat asim signifikansi tutelnya bernilai 0,002. Berarti dia kurang dari 0,005. Sedangkan syarat untuk HO diterima adalah asim signifikansi tutelnya harus bernilai lebih dari 0,005. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Mari kita lihat lagi. Nah, kalau H0 ditolak berarti HA diterima. Sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Nah, untuk interpretasi hasil uji math with new-nya, mari kita lihat di sini. Di sini saya sudah menyediakan dua tabel. Ini sumbernya dari output aplikasi SPSS. Nah, untuk kesimpulannya, saya izin membacakan bahwa berdasarkan hasil uji math with new, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi tutelnya sebesar 0,002. Karena kurang dari 0,005, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan secara signifikan pada digital literasi antara mahasiswa wanita dengan mediannya 51 dan mahasiswa pria dengan mediannya 54. Dengan rata-rata pada digital literasi mahasiswa wanita min ranknya 56,42 lebih rendah dibandingkan digital literasi mahasiswa pria dengan min ranknya 77,81. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pria lebih terampil dalam penggunaan digital literasi pada perkuliahan dibandingkan dengan mahasiswa wanita. Demikian demonstrasi uji komparasi dua kelompok dengan menggunakan uji non-parametric math with new. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.